Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami komunitas Super Hongkong bersama Mbok Diana Azumi dan wong ganteng sak donya. Oh yeah, kita malam ini sedang ngapain, Sandro? Ngerumpi tengah malam. Ngerumpi tengah malam. Iya, iki urip modelan kene ben rong jawab. Ngerumpi tengah malam kali ini kita akan ngerumpi tentang apa? Ngrumpi tentang loh, iki di ono lho. Ah, Nah, ngrumpi ini ya, tentang apa ya? ngerumpi tentang apa? Tentang Tentang membahas apa? membahas ini loh. Kenapa macam-macam karakter Simbah. Karakter orang tua yang dijaga. Teman-teman ya. Jadi kan intinya itu eh, berbagai macam karakter para nenek, para kakek, pokoknya yang sekiranya itu kan orang tua, usia lanjut usia, usia lanjut usia, Yang lanjut para lanjut usia di Hongkong, Adlery, khususnya, buku. iya Koko. Hongkong juga ada loh yang laki-laki. Mungkin dari teman-teman mungkin ada keluhan atau curhatan atau sebuah cerita. Ada tadi kan. Jadi apa? Dia tuh dapat job dari Indonesia ya. Jaga satu nenek. Tapi kan nggak ngerti kondisi neneknya kayak gimana kan. Nah, di saat nggak ngerti kondisi neneknya bagaimana ini, ternyata neneknya sangar sadis, Berarti dikte. unpredictable. Ya kan, dari agensi sama PT pasti akan bilang Kondisinya baik-baik saja. jaga nenek gitu kan. Kondisi neneknya baik-baik saja. Tapi ternyata di saat Mbak tersebut bekerja di Hong Kong, ternyata kondisi neneknya ini tidak normal dalam artian kondisi psikologisnya juga karena melakukan kekerasan terhadap Mbak tersebut kan. Yes. Nah, berarti ini kan ada sesuatu masalah yang terjadi di nenek tersebut karena kondisi saat interview berarti antara agensi sama PT di Indonesia tidak menyebutkan secara detail. Yes. Berarti ini kan sebenarnya bisa disiasati setiap agensi juga. Waktu interview juga harus menjelaskan. Jadi jangan mereka karena majikan Hongkong membutuhkan CC karena sudah membayar dan akhirnya mereka membuat sesuatu yang seenaknya sendiri. Kondisi neneknya ini berarti kan setidaknya sudah tercover bagaimana gitu. Nah, tapi kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya kalau kondisi neneknya diceritakan ya nggak mau kan CC-nya. Ya, iya. Nah kan, nah ini yang teman-teman harus Mempersiapkan. ya, benar. Jadi posisi kita itu udah kalah. Apalagi kita kan Posisinya kan posisi di pesakitan. ya iya kalau dalam kondisi seperti itu kita mendapatkan majikan yang tidak baik. Untuk teman-teman bisa komen ya, bisa komen di sini. Kita lagi membahas tentang ini ya kondisi pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong yang di sektor asisten rumah tangga. Karena pekerjaan kita bukan hanya pekerja rumah tangga juga harus menjaga nenek dengan kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Jadi ya. disinilah yang dibutuhkan untuk apa ya, teman-teman itu udah harus ready dengan apapun yang terjadi kan. Bahkan sampai bisa mensiasati bagaimana kondisi menghadapi nenek-nenek yang sudah terlewat pikun. Itu sudah melampaui batas Nah, kepikunannya dan harus mengkonsumsi obat penenang. Obat penenang dan itu dalam maksudnya kan dia tuh di bawah pengawasan dokter juga. Tapi kan tidak mungkin pemerintah Hong Kong sini juga, maksudnya kondisi pasien ini harus tinggal di mana, kan pasti dikembalikan lagi ke rumah. Dan ini yang menjadi kendala kan, di saat teman-teman dari Indonesia belum siap tentang hal itu, mau nggak mau sudah terbang di sini dengan potongan yang sekian-sekian,
Nah, ini kan pasti juga membuat shock, kaget. Bukan gagal secara tenaga, tapi jiwanya kan juga terguncang, apalagi yang neneknya mungkin nyakar. Kalau yang curhat di kamu neneknya ngapain? Lemparin pisau, Lemparin pisau. lemparin barang-barang kan. Tapi udah bekerja berapa lama? 4 bulan kalau nggak 4 salah. bulan. 2 bulan baru. Di situ kan apalagi dalam kondisi bahasa yang terbatas. Nah, ibaratnya ya. Iya, Jadi ibaratnya teman-teman itu dihadapkan dengan persoalan yang berlapis. ekstrim kan. Maju kena, mundur kena kan. Nah, ini Apalagi maju mundurnya itu sabetannya itu kayak sebuah duri-durinya itu bukan kan hanya dirimu merasakan tuh ya sudah merasakan dan melalui. sampai kena penyakit mah yang berkelanjutan kan. Iya, terus dulu pernah radang paru juga. Nah, radang parunya itu gara-gara di Indonesia atau Bukan di sini. karena keluar malam? Itu kurang istirahat juga, overtime, menjaga Hmm. bayi juga menjaga orang tua dan menjaga dua nona. 2 nona, 1 bayi, 1 Satu mbah. anak, satu mbah. Dan itu kan cucunya nenek. Dan itu kan nggak ada perjanjian di ini. Itu meskipun aku sudah pengalaman di sini loh ya itu. Bukan aku baru dari Indonesia kalau pekerjaan itu. Itu majikan yang 3, bahkan itu majikan ketiga pun iya, masih menemukan ketemu. Majikan ketiga pertama break 8 tahun. loh. Pertama Finish. 8 tahun. Iya, finish. Itu pun masih dapat yang kayak gitu juga Iya, ya. masih dapat yang kayak gini. Nah, ini apalagi mereka yang baru datang coba. Jadi yang Dia masih baru dan belum, maksudnya secara mungkin juga kebudayaan, penguasaan bahasa dan situasi mereka kan benar-benar masih baru. jadi shock kan pastinya kan. Ya pasti. Bahasa nggak nguasain. Terus kondisi pekerjaannya. Yang dihadapin adalah demit, Iya, bukan apalagi manusia. kekerasannya itu kan membahayakan nyawa kita juga. Dan itu kan kalau seumpamanya terjadi dan kena CC-nya itu kan juga akan mengalami sebuah masalah hukum yang sulit juga karena kalau neneknya minum obat dan dia mengalami sakit yang itu kan tidak bisa disalahartikan secara serta-merta dia bisa menghadapi tuntutan hukum. Iya, nggak bisa karena Nah ya, posisi neneknya udah. Nah, ini udah kekuatan lahir ini sudah, kalau akalnya nggak main jelas depresi kan. iya bukan hanya Ini depresi, sudah bisa main. melakukan kegiatan maksudnya sesuatu hal yang di luar nalar. Nah, jadinya kita harus apa namanya kalau kita bilang ya spiritual kan. Ya iya. Udah Kekuatannya kita mintanya sudah untuk menguatkan di saat kondisi darurat. nah Nah, itu loh, Bro. Kan kondisi darurat, apa yang terjadi kita tuh nggak tahu. Jam berapa terjadinya juga nggak tahu. Kan kayak temanku yang dulu pernah curhat, malam-malam ternyata neneknya tiba-tiba nyakar jam 2 pagi. Tiba-tiba jam 3 pagi neneknya bangunin dia terus mukul pakai kayak hanger itu. Nah itu. Tapi memang neneknya itu kan memang udah ada masalah, tapi dia bertahan karena sesuatu hal. ya dong pasti kan cari uang, Iya, cari uang. Sampai utangnya segitunya banyak. gitu, iya. Apalagi suaminya sakit. Nah, itu kan. Tapi di situ akhirnya kontrak kedua atau ketiga neneknya mulai membaik. Sedikit membaik lah. Nggak melakukan pemukulan, cuma tingkahnya dia sering naik, ngambil sesuatu, dan itu juga membahayakan. Kadang naik itu yang di pinggir jendela, nggak ada teralisnya kan juga bahaya kan. Jadinya dia itu mau nggak mau harus mengawasi nenek tersebut, mau kemanapun dia bergerak, mengikuti. Kadang ritmenya nenek kayak gitu kan, Bro. Semalam nggak tidur, kalau nggak gitu tidurnya itu hampir seharian. Nah, kondisi-kondisi ini kan dari Indonesia dulu nggak ada sistem Training. edukasi dan Nggak ada training seperti ini seperti di itu. PT. Mereka trainingnya kayak tata Bahasa, boga, belanja. bahasa, belanja gitu. Tapi untuk kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya harus dikasih bukan hanya gambaran, tapi kayak dipraktekkan dalam sebuah karakter film dengan peran yang berbeda.
Itu tugasmu berarti Ya tugasku nanti kalau menggambarkan iya kita kondisi yang ekstrim. Ya. Bikin film itu. bikin film. Jadinya Kondisi nanti ekstrim. itu bagaimana? Itu kan bisa membuat film tapi kan ada unsur mendidik gitu Ya pasti, setidaknya. pasti. Iya. Sesuatu yang buat kan, Harus dibekali sesuatu yang kamu buat kan unsurnya mendidik semua. yang mendidik semua. Kalau yang mau dididik loh, Kalau merekanya bersedia untuk dididik. bukan bersedia, concern Concernnya dan mau melihat sesuatu yang ada nilai nilai pendidikan. ya, pendidikan. Tapi kalau enggak, mereka lebih seneng melihat goyang-goyang kok. Ya nggak masalah. Kita apapun kan bisa Ya nggak disiasati. peduli. Yang penting kan kita berkarya. Mau diterima mau enggak itu kan urusan masing-masing. Jadi tetap terus. ya kondisi di mana kalian tidak, teman-teman ini tidak bisa membayangkan. Tapi kalau dirimu ngomong dan dirimu mengalami kan masih hidup dirimu. Iya, masih bernyawa kan setidaknya tuh memberi sedikit kekuatan, nggak tahu prosentasenya berapa manusia yang nanti tergerak biar mereka tuh di saat sudah terbang di negara penempatan tuh memang benar-benar siap gitu loh. Kan nggak mungkin kita harus siap 100%, tapi presentasi berapa persennya di atas 50%, 45% itu kan setidaknya sudah memberi sebuah kekuatan gitu loh. Makanya di sini kita naikkan bagi teman-teman yang melihat ataupun menonton bahwa belum tentu apa yang kalian lihat di sini itu sesuatu yang kalian bayangkan di Indonesia. Bahkan lebih banyak sesuatu yang tak terbayangkan. Iya, Dan sesuatu itu terjadi. Dan kita harus bagaimana? Nah ini kan yang menjadi persoalan. Yang dulu pernah tak ceritakan berkali-kali tentang pelecehan seksual itu bagaimana. Di saat kita genting kondisi kita tidak memegang sesuatu apapun, kita disentuh sesuatu yang itu tiba-tiba dan itu sudah masuk ke pelecehan seksual juga gitu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita tuh harus siap. Kita nggak cuma bisa bicara ngomong stop pelecehan seksual. Ya, stop itu nggak bisa kita. Cuma ngomong teori tok, tapi praktek ini refleks gelak tubuh ini juga harus disimulasikan. Iya, simulasi. Dan ini bisa, maksudnya kita boleh membuat ini tuh dalam artian komedi atau apa, tapi untuk yang kali ini kita juga harus membuat sesuatu yang lebih serius gitu loh. Dalam artian ini benar-benar memang harus juga diterapkan, bukan hanya dari sini kita agensinya bagaimana, tapi kerjasama antara beberapa pihak itu kan kalau nggak digaungkan terus-menerus, terus siapa lagi? Nanti korbannya ya orang kita sendiri. Yang repot juga pemerintah sendiri. Gitu. Bagaimana cara mengantisipasi kan gitu. Kita kan apapun itu harus sedia payung meskipun nggak hujan gitu loh. Jadi ini kan soalnya dari cerita tadi itu ngomongnya adalah saya hire kamu ke sini itu ngerawat mamaku. Iya, karena orang tuaku loh, sedangkan orang tuanya kondisinya ya jelas. Iya. Anaknya sendiri nggak ngatasi, disuruhnya orang lain. Ibaratnya gini loh. Kita nggak tahu kalau itu macan. Nah, kita disuruh ngadepin macan gitu. Karena kita nggak ada pelatihan untuk mengatasi macan. Ya kan? Iya, itu terjadi loh. Dan itu hampir kalau disuruh cerita, aku pastikan itu lebih dari 100 orang akan menceritakan hal semacam itu. Hal yang mirip-mirip dan hampir sama. Nah, jadi jaga mbah itu bukan, ya persoalannya adalah mbahnya ini normal nggak kan? Iya, kondisinya kan begitu. Karena ada juga teman kita yang mainan tai mbahnya. Iya. Jam 2 malam minta mandi. Lama-lama yang ngikutin kalau nggak sadar-sadar juga ya soak kan. Tapi kan katanya gajinya gede. Iya, katanya gajinya gede. Mungkin ada sesuatu yang dipertaruhkan, tapi mengorbankan diri sendiri ya bodoh aja kita. Ya nggak apa-apa sih. Menurut saya sih nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan itu bagian
Itu kan bagian dari risiko. Iya, resiko setiap manusia. Dalam hidup kan tidak ada yang tidak berisiko. Walaupun kadang ada yang risikonya besar ataupun kecil. Bagaimana menetralisir resiko menjadi sesuatu yang lebih sedikit. Berarti simulasi ya, artinya gerak refleks, dan Refleks. teman-teman harus bisa berlogika dan sambil berpikir, aku nih harus ngapain Iya. untuk ngadepi manusia yang seperti ini. Saat dalam kondisi darurat kadang kita mikirnya kan nggak logis, dan itu normal. Tapi ketidaklogisan itu kan bisa kita gimana ya? Bagi yang mau berpikir, Iya, diantisipasi bagi yang mau berpikir, iya. harus mindfulness. Makanya pertanyaan di mana bahwa, loh kok keluar gini, Mbak? Maksudnya apa? Maksudnya ini intermezzo. Jadi kita harus benar-benar mindfulness. Mbak Maria Bungalim. Halo Mbak Maria Bungalim, selamat Pagi. malam. Selamat pagi ya, terima kasih. Ini lagi Jadi ngobrol-ngobrol. mindfulness ini dalam artian kita harus tahu siapa diri kita ada di mana, kita ngapain, tujuannya apa yang dan bagaimana caranya, dan harus seperti apa. Itu pertanyaan yang memang harus benar-benar bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Iya, diri kita sendiri itu harus siap. Kita juga harus, bukan hanya, kita kan sering dapat edukasi tentang kesehatan mental juga. Nah, itu dari poin-poin itu teman-teman sebenarnya kan mengalami itu kan bisa ditarik kesimpulan sendiri atas apa yang sudah terjadi. Kita tuh evaluasi sama diri kita sendiri. Ya, kembali lagi pertanyaannya. Kadang kita itu melihat ke dalam diri sendiri aja nggak ada waktu. Iya. Yang lebih banyak dilihat kan keluar. Ya, keluar. Ya kan, kayak aku ndek utang akeh. Keluargaku ya keluargaku butuh semua. Tapi mereka tidak melihat di dalam dirinya, bahkan sampai berpikir dirinya sendiri itu tidak penting. Ya. Mereka yang penting, padahal itu adalah sesuatu yang sangat keliru toh. Ya. Mereka sesuatu jalan yang kurang tepat. Nah, mereka bisa makmur, mereka bisa oke, itu kan lantaran ada kita di sini. Iya. Makanya kita tuh harus membangun kekuatan diri. Kalau membangun pondasi rumah kita juga harus membangun pondasi diri. Membangun pondasi diri, memahami, lebih mencintai. Dalam artian mencintai bukan sesuatu yang egois, gak mau tahu orang lain. Kita kan masih hidup bermasyarakat, kecuali kalau kita hidup di hutan. Nah, istilahnya kalau kita benar-benar punya pondasi diri yang kuat, kita bisa membangun bukan hanya kepercayaan diri, tapi setidaknya itu paham diri kita itu seperti apa gitu. Dengan segala kekurangan kita bagaimana. You must know who you are. Iya. Berarti, siapa kamu? Nah, kita harus tahu siapa diri kita. Iya. Siapa diri kita? Ya, Sandro. Ya, Sandro. Setidaknya kan kita, selengean kita itu pada tempat yang mana kan ada rule-nya, kan nggak mungkin terapas pasti, tapi kan itu hal-hal yang bukan pada tempatnya. Pembicaraan malam ini berat. Iya, berat soalnya mengenali diri. Ya, mengenali diri. Ini harus terus terkampanyekan sebenarnya. Ya, iya. Tujuannya kan banyak. Mengenali diri sendiri itu tidak hanya untuk mengatasi masalah, menggali potensi, dan kita mau ngapain, kita mau seperti apa dalam hidup ini, itu kan menggali sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kunci. Menyadari bahwa diri kita ada di mana dan kita siapa. Bukan berarti kita itu ngalah ya. Kalau orang bilang, kalau kita ngomong kita tahu dirilah, terus kita itu berasumsinya ngalah, kan bukan seperti itu. Ya. Kita tahu diri itu artinya di situasi seperti apapun kita bisa menempatkan, menetralisir setiap kondisi yang ada, itu penting. Dan itu butuh pemikiran. Iya. Butuh pemikiran yang mendalam, dan itu butuh logika. Lah, butuh logika dan pemikiran itu butuh pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang, pikiran yang tenang, pikiran yang damai. Bagaimana yang nyaman. Dan bagaimana caranya mendapatkan, kan itu. Ya. Karena kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita dan tenang, artinya mau ngelangkah untuk mengambil sesuatu itu pasti berpikir dulu. Bisa toh.
Karena kita tenang kan. Ya. Yang terjadi di sini itu kan panik kan. Panik dan kepanikan karena penguasaan diri yang kurang. Nah, menguasai diri ini tidak semerta-merta semua orang bisa ngelakuin loh. Itu pembelajarannya panjang sekali kan. Panjang dan lama dan butuh. Nah, bukannya jam terbang atau apa, tapi kita terus menyadari kekurangan diri kita. Mungkin kita ada sesuatu omongan yang kurang tepat di teman, ya sudah berbicara. Kita mau berbicara ke teman yang sekiranya bukan teman akrab gitu ya, kita masih menjaga mulut kita. Meskipun kita kan ngomongnya kan ceplas-ceplos gitu. Tapi kan di kalangan kita ceplas-ceplos. Tapi untuk yang di luar kita ceplas-ceplos, tapi kan tahu porsinya seberapa ceplas-ceplos tersebut. Gitu. Jadi itu kan juga merupakan sebuah penguasaan diri juga. Memahami. Iya, memahami. Memahami di mana kita dan kita harus berbicara yang seperti apa. Kita maunya yang seperti apa. Teman-teman itu melakukan sesuatu untuk apa. Kalau teman-teman emosi, semua orang pasti punya emosional itu. Tapi emosi itu bagaimana sih mengelolanya dengan cara yang lebih indah gitu loh. Kalau emosi ya emosi, nggak apa-apa, meso-meso nggak apa-apa gitu. Tapi kan nggak mungkin kita meso-meso di tempat umum atau apa. Meso lah ngumpat di rumah atau ngumpat apa ya nggak apa-apa, ngumpatnya itu loh. Jadinya biar di saat kita emosi, orang yang tidak ada sangkut pautnya sama kita itu tidak terkena imbasnya emosi kita. Kita harus memberikan pagar gitu loh, bro. Jangan sampai aku karena mangkel sama seseorang akhirnya kamu kena luapan. Oh ya kita kesabapan itu. Kita membawa energi yang buruk buat orang lain itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Berarti itu penguasaan dirinya harus ada dibenahi. Dipok. Iya, kalau isono utak iki dibuka, iku apa sih ndi sing ono kremine apa ono cacingnya gitu. Kalau menurutku gitu loh ya. Tidak semua orang bisa mencapai tataran dan taraf seperti yang Mbak omongin itu loh. Tapi ya sudah. Tapi kampanye kita kan terus-menerus. Kita itu harus menyadari kekurangan diri kita. Kita kan nggak punya kelebihan apa. Kita kelebihan apa sih? Kekurangan pasti banyak. Nah itu evaluasi terus hidup kita. Tapi kalau menurutku sekali lagi, mereka sudah sampai di sini itu sudah unggul. Iya unggul. Pilihan. Loh iya sudah unggul dan nyampe kan? Iya nyampe. Nah sekarang langkah berikutnya wis nyampe. Katanya mbok piye no? Mau apa lagi? Nah, what's next? Kan kita selalu pembicaraan kita kan selalu temanya tidak akan pernah lepas dari what's next. Apa berikutnya? Nah, apa berikutnya? Itu kan selalu kita ngomong baik dirimu sama saya pun selalu what's next. Ngomong sama orang lain pun mesti temanya what's next. Ya, akan apa besoknya lagi? Apa besoknya? Karena sebagian orang bahkan dengan masa depan itu kadang-kadang nggak peduli. Ya yang penting. Tapi ada juga yang ya kerja di Hong Kong ngirimin ada keluarga Indonesia nanti yang penting selesai. Yang penting keluarga ada uang, yang penting keluarga makan enak, aku nggak makan enak. Kalau aku prinsipnya nggak seperti itu, bro. Enggak. Kalau menurut aku apa jeneng yang Mbok katakan itu tidak sepenuh bahkan bisa dikatakan secara teori itu ideal. Iya. Yang Mbok omongin. Tapi di saat kita menghadapi ketidakidealan, itu tuh. Iya. Itu loh yang harus kita kampanyekan. Di saat mereka menghadapi situasi dan keadaan yang tidak pernah dia pikirkan. Coba blank nggak? Itu loh, makanya kita harus menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kepada teman-teman ketika ada di Hong Kong. Dengan karakteristik dan budaya serta kondisi serta keadaan itu yang lebih berbeda, lebih banyak kita sampaikan. Cerewet, mau super bersih, ya kan? Iya. Nggak mau salah. Terus yang suka merentah-merentah itu bosi. Ya beberapa teman-teman dari kita itu pekerja migran di Hong Kong
karena kekenyahan majikan itu juga membuat Depresi, mental down. down, Nah, dimaki-maki, dimarahin. Makanya apalagi sampai ada yang ditunjuk-tunjuk di depan umum di lampu merah, gini gitu. Seperti dia tuh sudah dijatuhkan mentalnya di depan umum. dan itu yang dilakukan orang-orang karena dia tidak secara fisik. Iya. Makanya yang dijatuhkan mental. Iya. Makanya banyak yang baru-baru itu kena mental. Kecuali yang udah bisa menguasai kan akhirnya dia bisa membantah. Dalam artian bukan membantah majikan melawan, tapi dia membalikkan omongan majikan tersebut. Nah, itu dibutuhkan tataran kosakata yang baik, Iya. itu dibutuhkan juga pemahaman, Gitu. dibutuhkan memahami aturan. Jadi sebenarnya mereka datang ke Hong Kong itu hanya ingin ngejar cuan, tapi yang terjadi tidak hanya cuan yang harus dipelajari itu, tapi kompleksitas. Apalagi kita live in, kita bekerja sama majikan 24 jam. Istilahnya kita tinggal bersama majikan, mau nggak mau rekan majikan itu pasti akan ada. Dan mungkin ada yang tidak bisa kita terima. Mungkin majikannya melakukan sesuatu perbuatan yang nggak baik di depan kita gitu loh. Kan itu rumahnya, dia mau apa aja kan nggak masalah meskipun ada orang lain di situ gitu. Kadang kan teman-teman kayak majikannya mungkin sering bertengkar sama istrinya. Ya itu urusannya kan. Iya, terus ada yang kalau dulu temanku anak memarahi satu, anaknya, ya memarahin anaknya juga. mukulin anaknya. Tapi kalau memukulin di Hong Kong itu ada gini, kalau kita ada mengetahui tindakan kekerasan itu harus lapor. Iya. Iya. Cuman antara dua pilihan. Ketika majikan tidak suka, ngapain kamu lapor? Ini kan urusan saya, kan selesai juga. Iya, selesai, akhirnya menimbulkan pemutusan kerja secara sepihak. Nah, itu kan teman-teman juga tidak siap hal itu terjadi. Belum lagi pinjam duit, belum lagi ngadain paspor, belum lagi hutang. Kompleks sebenarnya. Tapi it's okay, fine. Malam hari ini kita sedikit ngobrol, kasih statement ya, closing statement. Closing statement untuk teman-teman yang bekerja di Hong Kong itu ya, saya selalu mengingatkan selain menjaga kesehatan, selain kita memberi asupan gizi yang cukup terhadap tubuh kita, raga, berilah asupan terhadap jiwa kita juga. Gitu. Dalam artian kita punya kepercayaan, punya agama yang kita anut, ya sudah itu bagaimana teman-teman senyaman mungkin mau melakukan meditasi di malam hari, melakukan suatu perenungan apa yang sudah teman-teman lalui dalam satu hari. Istilahnya itu kita itu dalam persoalan satu hari itu anggap aja kita itu dapat ujian apa aja hari ini. Aku melakukan itu soalnya. Aku hari ini mendapatkan ujian apa, mungkin ketemu teman gini, bahagia atau apa, itu aku selalu nanti malam itu aku biasanya nyempetin 15 menit aku nyempetin. Refleksi. Iya. Refleksi. Ya, ini adalah cara aku sendiri sih. Ya nggak apa-apa, kan statementmu. Iya. Closing statement. Ya kan bukan hanya asupan secara raga, tapi asupan secara jiwa itu juga penting. Ya nggak apa-apa. Kamu ngomongin ini sampai 20, 30, bahkan 40 kali pun nggak apa-apa. Ya. Cuman artinya kan kamu berarti nggak baca. Kamu harus baca juga yang lain biar banyak pesan. Biar banyak pesanan, biar banyak panggilan. Itu closing statement dari Mbak Diana Yumi yang udah beratus-ratus tahun di Hong Kong. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat, ya kan? Sehatnya jiwa dan raga. Boleh ngobrol dengan saya di channel YouTube saya. Atau datang di komunitas itu perong. Datang di komunitas untuk asupan jiwa. Asupan jiwa boleh. Biar asupan kreativitas. Agar kalian pulang nanti sudah siap. Nggak depresi lagi. Dan lebih berbahagia. Dan berharap minggu depan datang lagi, kita belajar lagi yang lebih kencengan itu. Yang lebih kenceng dan temanya ya beda-beda. Mungkin hampir sama, hampir beda ya. Yang penting kita terus menyuarakan hati teman-teman kita semua gitu. Biar teman-teman itu kalau
mau curhat, mau bercerita, meskipun kita tidak menemukan solusi bagi mereka, kalau kita cukup mendengarkan itu kan Membuat tenang. membuat tenang dan lebih lega. Jadi kuncinya adalah sebenarnya kita bukan solutor, tapi kita berusaha Kita menjadi juga bukan motivator. menjadi teman untuk teman-teman bisa lebih tenang, lebih logis, lebih bisa berpikir, sehingga teman-teman bisa dan mampu memutuskan sesuatu yang baik buat teman. Dalam kondisi apapun. Nah, penting itu dalam kondisi apa. Begitu saja, selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat Selamat selalu istirahat. dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yang dong.